Udah siap ya? Tes. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah bersedia nonton. Saya buatkan tutorial yang kedua sebagai lanjutan dari tutorial pertama dari video saya. Nah, di awal kita udah membahas, sudah menuntaskan juga mungkin tugas-tugas yang saya berikan ya di WhatsApp marketing. Mulai dari pengenalan dari konsep WhatsApp, kemudian juga kita memanfaatkan tools dari WhatsApp bisnis ya, biar optimal sehingga nanti bisa kita berharap bisa terjadinya closing nanti dari WhatsApp kita. Nah, kemudian teman-teman mungkin masih mengingat bahwa hal yang mendasar dalam WhatsApp ya, dalam WhatsApp marketing, yang pertama adalah masalah kontak, kemudian masalah konten ya, kemudian masalah tools. Nah, kali ini kita akan membahas masalah kontak dan konten ya. Ini karena saling berkaitan. Nanti kita akan coba untuk memahaminya ya. Untuk kontak ya di dalam WhatsApp ini merupakan hal yang penting ya. Nah, list kontak sehingga nanti kita bisa berharap bisa terjadi penjualan, bisa terjadi sukses ya dalam satu bisnis apapun, itu ditentukan banyaknya audiens ya, banyaknya calon customer yang kita miliki. Dan ini adalah list kontak. Untuk kontak sendiri ya, kemarin saya udah menyinggung ya pada pertemuan pertama di video saya bahwa kontak ini ada dua ya. Yang pertama adanya list dan adanya kontak. List dan kontak ini berbeda. Izin saya membagikan video. Nih, mungkin Ibu bagi video. Bukan bagi video, bagi layar. Nah, teman-teman mungkin saya kasih di catatan notepad saya ya. Untuk kontak, ini memang menjadi hal yang penting ya untuk kesuksesan dari WhatsApp marketing. Kontak ini dibagi dua, yang satu ya baru bentuknya list kontak. Kemudian yang kedua ini adalah kontak ya. Jadi kalau misalnya dikatakan kontak itu adalah artinya tahapan lebih daripada list kontak. Apa bedanya antara kontak dengan list kontak? Kalau list kontak adalah orang-orang yang udah menghubungi kita ya, tetapi belum menyimpan nomor kita, itu baru list kontak ya. Nanti pada tahap awalnya, nanti ketika teman-teman mulai dari mengenal orang atau mulai dengan blasting gitu ya, maka kita memiliki list kontak. Nah, selama orang tersebut belum menyimpan nomor kita ya, dan kita juga belum menyimpan nomor orang tersebut, ini masih disebut dengan list ya, list kontak. Nah, kemudian yang membedakan dengan kontak apa? Kontak ini adalah orang tersebut udah menyimpan nomor kita ya, dan kita juga udah menyimpan nomornya di HP kita ya, sehingga nanti udah menjadi kontak kita. Nah, apa beda antara dua hal ini ya? Ini teman-teman juga harus pahami. Jadi kalau misalnya hanya bentuk list ya, bentuk list saja, kita punya nomor banyak gitu ya di dalam database kita, baik itu database misalnya kita simpan di laptop kita atau di HP kita ya. Nah, selama orang-orang tersebut belum menyimpan, kita kan statusnya masih list ya. Nah, ini status list ini ketika dia belum meningkat jadi kontak, dia belum bisa diproses lebih banyak ya. Misalnya, ketika kita lakukan BC ya atau broadcast,
Atau misalnya kita memasang status kita, ya, ini tidak akan bisa sampai kepada mereka. Jadi walaupun misalnya nomor-nomor itu udah kita masukkan ya ke dalam HP kita, tapi selama mereka nggak menyimpan, maka apapun yang kita lakukan promo kepada mereka, ya selain Japri loh ya, misalnya kita menggunakan tadi BC broadcast atau misalnya memasang promo kita di status kita, list kontak ini tidak bisa melihatnya. Nah, inilah menjadi hal penting ya. Mengapa list kontak ini harus kita tingkatkan menjadi kontak. Baik, kita beralih kepada admin Gina. Silakan Mbak Gina di-share lagi yang tadi. Saya stop share dulu ya. Sebentar karena kami menggunakan laptop dan menggunakan apa? Menggunakan HP, jadi harus bolak-balik. Oke, saya stop dulu. Kita berganti ke Mbak Gina. Nah, pembahasan kita kali ini fokus menambah list kontak. Nah, list kontak ini kan cikal bakal yang nanti akan menjadi kontak ya, teman-teman. Lalu bagaimana sih untuk menambah list kontak ya di WhatsApp marketing kita? List kontak ini kaitan dengan sebenarnya orang-orang yang belum kita kenal ya, belum kita kenal sama sekali. Nah, berarti kalau misalnya untuk menambahkan list kontak ini bisa kita dapatkan dari beberapa. Boleh dilanjutkan? Oke. Nah, di sini itu Teh Gina, mungkin kita ambil dulu bisnis yang jangka panjang. Nah, ini persepsinya dulu ya, mindsetnya dulu ya teman-teman. Saya pahamkan ya. Yang pertama kita pahami terlebih dahulu bahwa bisnis ini sebenarnya adalah urusan jangka panjang ya. Jadi bisnis itu jangka panjang, kalau jualan itu jangka pendek ya. Nah, ini menjadi persepsi atau mindset yang harus kita bangun pada diri kita ya. Kenapa? Kalau misalnya kita nanti salah di dalam membangun mindset ini, nanti prosesnya juga nanti akan salah. Hal yang penting bagi kita harus kita pahami, ketika kita itu menjalankan bisnis, bahwa tentu bisnis ini adalah jangka panjang. Sedangkan jualan, ketika kita jualan ya di platform ini, ya di platform manapun sebenarnya ya, maka jualan itu jangka pendek. Nah, sekarang pilihan bagi kita, apakah kita hanya ingin fokus jualan berarti jangka pendek, ya sekedar terjual gitu aja ya. Tetapi kita tidak melakukan follow up lagi gitu kan, sehingga nanti tidak menjadi permasalahan atau menjadi urusan yang memiliki panjang gitu urusannya atau panjang hubungannya. Nah, kalau saya sih cenderung mengajak teman-teman untuk melakukan atau menjalankan bisnis ya yang merupakan perkara jangka panjang ya. Jadi ini kita tentunya harus membangun aset ya, bukan hanya sekedar terlaksananya jualan barang kita laku atau misalnya kita memprospek kemudian terjadi misalnya ya orang-orang misalnya yang tadi nggak kenal dari nggak kenal kemudian jadi mitra gitu. Jadi tidak hanya sebatas itu, tetapi hubungannya itu seharusnya memang jangka panjang. Kalau urusan bisnis ini jangka panjang, tentunya kita juga harus membicarakan bahwa ini adalah aset kita. Nah, membangun aset itu memang membutuhkan waktu. Ya, kalau untuk membangun aset ini yang satu lagi kayak gini. Ini tentunya harus berbasis ya dengan database. Basically-nya harus kita bangun database sehingga bisa dipahami sama teman-teman dengan konsep UUD, ujung-ujungnya database gitu. Database ini menjadi penting bagi kita karena inilah yang menjadi nanti aset bisnis kita. Nah, termasuk database yang kita butuhkan adalah database kontak. Ya, database kontak ini adalah aset yang sangat berharga bagi seorang pebisnis. Ya, semakin dia menginginkan untuk mengembangkan bisnisnya, terlebih dahulu dia harus mengembangkan database-nya. Ya, ada sifat yang database itu bertumbuh gitu loh. Ya, tidak stuck.
Ya, cenderung bertumbuh semakin besar semakin besar. Nah, inilah yang nanti akan membesarkan database-nya. Dengan database ini yang besar, maka bisnisnya akan besar. Nah, oke teman-teman, kita masuk kepada apa yang harus kita lakukan ya. Ada 5 hal ya, 5 hal atau 5 langkah ketika nanti kita ingin membangun apa? Kalau di sini ya disebutkan tuh kolam uang ya. Artinya kalau kita ingin membangun database kita besar ya. Nah, dan database ini nanti bisa menjadi cuan ya bagi para pebisnis, bisa kita katakan kita sedang membangun kolam uang. Nah, caranya nanti seperti apa? Yang pertama, ketika kita membangun kolam uang itu kita buat dulu kolamnya ya. Kita buat kolamnya, kemudian siapkan umpan, masukkan ke dalam kolam ya. Ya, ikannya itu ke dalam kolam. Kita anggap bahwa calon customer ya atau customer kita adalah ikan ya. Maka harus dimasukkan ke dalam ikan. Kemudian ketika kita masukkan ikan itu ke dalam kolam, maka tentunya harus rutin dikasih makan. Kemudian yang kelima adalah kita lakukan pancing dan jaring. Nah, ini adalah 5 langkah utama ketika kita ingin membangun kolam database yang nanti akan menjadi kolam uang bagi kita. Yang pertama, kita membuat kolam. Ya, membuat kolam ini apa, Bu? Mungkin maksudnya gitu ya. Membangun kolam ini adalah kita menyiapkan terlebih dahulu ya. Menyiapkan kolam ini bisa bentuknya grup gitu ya. Bisa bentuknya kontak ya. Kontak yang ada yang kita miliki ya. Kita gabungkan, kita buat kontak-kontak ini di dalam list BC ya atau broadcast ya, atau tadi kita gabungkan dia ke dalam grup ya yang nanti kita akan lakukan pemberian umpan ya. Pemberian umpan ini adalah pemberian pancingan lah ya, untuk pancingan kepada mereka. Jadi yang pertama setelah kita buatkan dulu kolamnya, baik itu grup ya, yang utamanya memang grup, apakah itu grup tele ya, atau misalnya mau di grup WhatsApp. Nah, karena kita menggunakan WhatsApp, kita buat grup WhatsApp ya. Nah, kemudian kita siapkan umpannya. Umpan ini ya, yang dimaksudkan umpan adalah leads ya. Mungkin Gina bisa kita putar lagi ke file utama. Materinya. Ya. Nah, di sini kita akan menyiapkan lead magnet. Apa yang dimaksudkan dengan lead magnet? Lead magnet ini seperti yang pernah saya bahas ya, ini adalah pancingan agar orang itu mau melakukan tindakan yaitu save WA kita, ya save nomor kita. Nah, ini sifatnya lead magnet ini adalah sesuatu yang bersifat gratis, namun sesuatu yang memang dibutuhkan oleh market. Jadi memberikan lead magnet itu juga memang nggak boleh asal-asalan, nggak boleh istilahnya seadanya aja tuh nggak bisa ya, tetapi harus kita siapkan benar-benar. Kenapa? Karena ini adalah pancingan ya. Kalau kita memancing ikan tadi adalah pancingan untuk ikan itu agar bisa memakan umpan kita ya. Nah, ini masing-masing tentunya ikan itu dia berbeda pancingannya. Nah, demikian juga di dalam komunitas yang nanti akan kita pancing ya, yang bukan di dalam kolam kita ya. Di tiap komunitas ya atau calon customer kita itu tentunya dia beda-beda kebutuhannya. Ada yang mungkin menyukai bisnis ya, maka tentu kita nggak bisa memancing dia dengan sesuatu yang tidak dia minati. Misalnya kita memancing dia dengan misalnya memberikan tentang misalnya coding, tata cara mengcoding. Nah, dia bukan sukanya di situ, dia nggak akan dimakan oleh mereka. Ya, nah kita mengingat kembali untuk bisnis ini ya, bisnis ini yang mana udah kita bahas, ada beberapa niche yang bisa kita pahami terlebih dahulu, yang itu bisa kita kaitannya nanti membuat pancingan atau membuat umpan ya. Kalau bisnis kita berkaitan dengan
apa adanya peluang bisnis yang kita tawarkan dari konsep bisnis itu sendiri ya, peluang bisnis ya, misalnya peluang bisnis dari apa? Dari PTBS misalnya ya. Nah, maka yang kita siapkan adalah tentang hal-hal yang mengarah kepada konsep bisnis gitu loh. Apa yang ingin dicari oleh orang-orang tentang itu? Misalnya kita menyiapkan tentang sebentar saya mengulang kembali, misalnya kita mau bermainnya di komunitas bisnis ya untuk menawarkan ini karena lebih cocok ya, menawarkan peluang bisnis dengan orang-orang yang berada di komunitas bisnis. Nah, ketika kita mau masuk ke dalam komunitas itu, kita menyiapkan leads yang menarik bagi mereka ya. Misalnya peluang bisnis apa yang peluang bisnis yang menjanjikan ya, atau misalnya apa yang diperlukan lagi oleh orang-orang bisnis, misalnya tools bisnis ya, kita bisa tawarkan ya. Misalnya kita bisa nge-share, orang-orang bisnis itu tentu dia membutuhkan tools WhatsApp, misalnya WhatsApp marketing. Nah, maka kita memiliki misalnya e-book atau e-course yang membahas tentang WhatsApp marketing. Nah, itu bisa ketika kita share di dalam satu grup yang di situ adalah komunitas bisnis, itu biasanya pancingan kita tuh banyak yang berminat gitu loh. Ya, banyak yang nanti mau berminat. Ya, oke. Oke, dilanjut. Bukan yang itu, Sam. Lanjutan yang dari file. Next. Yang di situ next. Oke, ini contoh untuk magnet, lead magnetnya ya. Lead magnet yang nanti bisa kita siapkan ya agar orang itu nanti mau nge-save dulu, nge-save apa nomor kontak kita. Ini bisa materi-materi gratisan ya. Bisa juga e-book, e-course gitu ya, atau misalnya program belajar, atau misalnya kumpulan tips ya, atau materi-materi yang bermanfaat, itu bisa semua kita kita buatkan sebagai lead magnet. Nah, biasanya nanti kalau misalnya kita nggak punya e-book ya, kita bisa ngedownload ya beberapa misalnya e-book yang gratisan, kemudian misalnya kita gabung-gabungkan yang menarik itu yang mana nih, yang pasti diingat bahwa itu memiliki apa ya istilahnya, memiliki kemanfaatan yang besar gitu bagi orang atau komunitas yang nanti akan kita pancing ya. Ini contoh-contohnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita belum punya leads ini gimana? Ya kalau kita belum punya leads berarti memang kita harus melakukan pengumpulan secara sendiri ya. Kita kumpulkan ya beragam tips, kita download dari internet ya. Kalau misalnya dia masih dalam bentuk bentuk berita yang belum bentuk e-book, kita harus jadikan e-book dan lain-lain ya. Atau kita mencari misalnya kayak e-course ya, mencari video-video yang menarik seputar memang materi-materi yang dibutuhkan oleh customer kita ya. Oke, dilanjutkan lagi. Nah, kemudian di sini setelah kita punya lead magnet ya, kita nanti bisa menyebarkannya, share-nya itu di media-media sosial kita ya. Baik itu misalnya di Facebook, kalau yang punya Facebook ya, misalnya di IG, di TikTok, itu boleh di-share dengan melibatkan nanti di tulisannya itu kita buat copywriting gitu ya. Kemudian nanti diselipkan link yang udah diajarkan di poin pertama ya, yang materi sebelumnya. Nah, ini link ini kan udah langsung menggunakan link generator ya, link generator yang nanti akan landing ke WhatsApp kita. Nah, nanti teman-teman mengubah lagi ya. Jadi dibuat itu link generator untuk WhatsApp-nya tidak cukup satu, tetapi bisa beberapa. Nah, untuk yang awalnya kan mungkin teman-teman membuat untuk peluang bisnis ya. Nah, maka kalau misalnya di sini lead untuk lead magnet ini, memberikan lead magnet, kita bisa ngasih share-nya itu adalah untuk mendownload. Silakan download e-book ini di ini. Nah, dibuatkan misalnya bit.ly e-book
WhatsApp marketing gitu ya. Nah, itu langsung terkonek dengan WhatsApp kita. Nah, teksnya itu yang dibuat ya kita setting di Bitly misalnya ya atau di WhatsApp Wizard ini bukan untuk bergabung di bisnis, bukan, tetapi untuk mendownload. Misalnya dengan kata-kata, Kak, perkenalkan nama saya, nama asal. Saya ingin meminta link untuk mendownload e-book ini gitu. Nah, seperti itu. Nanti dia akan langsung landing ke WhatsApp kita untuk permintaan apa yang kita tawarkan. Bisa dipahami ya? Nanti kita akan praktek bareng-bareng untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke nih teman-teman, kita masuk lagi yang kelima langkah tadi. Oke, ini apa yang di bawah ini coba. Nah, ini konversi nanti dari sosmed ke WA ya. Ketika kita udah punya lead ya, punya pancingan tadi, maka kita share dari sosmed sehingga nanti ada konversi dari sosmed itu ke WhatsApp kita ya. Bisa dilihatkan untuk Mbak Gina. Nah, kalau misalnya kita berbicara, kita perlu ya, kenapa kita perlu untuk menambah list kontak kita ya? Yang tadi kaitannya memang kolom lead ini ya sebenarnya kolom prospek. Semakin besar list kontak, semakin banyak potensi yang menjadi calon buyer kita ya. Nah, sehingga kita fokus nanti untuk menambah list kontak WhatsApp setiap hari. Jadi setiap hari harus memang ada proses untuk penambahan list kontak ya. Nah, ini bisa kita akses dari beragam grup-grup ya yang ada yang bisa kita ikutin ya. Kemudian nanti kita bisa simpan ya. Atau kalau misalnya teman saya itu biasanya juga agar terjadi penambahan kontak, dia tiap hari itu menghubungi ya Japri. Japri ini ya kalau misalnya pakai aplikasi mungkin nggak lama ya. Misalnya kita blasting ke 200 orang, hanya mengenalkan nama kita. Misalnya perkenalkan saya, nama Neti Hera, asal dari Bogor, ingin kenalan dengan kakak, izin bisa menyimpan kontak saya untuk saling simpan kontak gitu kan, sehingga nanti bisa terjalin silaturahmi. Nah, seperti itu. Ya, itu dilakukan sama dia secara rutin ya. Dengan 200 orang itu, misalnya 10% aja kita ngambil hukum Pareto yang kemarin pernah kita bahas, ya mendapatkan 20 kontak. 20 sampai 25 kontak yang itu udah bersedia saling simpan kontak. Nah, jadi kan ada prosesnya. Jadi sehari 20 orang. Kemudian kita bisa memprospeknya ya gitu ya. Ketika misalnya udah saling save kontak. Ini langkah awalnya. Oke, Teh Gina bisa lanjut? Iya. Nah, ini kenapa harus ada konversi juga dari medsos ke WA kita ya? Karena sebenarnya dari media sosial itu ke media sosial ya, kayak misalnya kita punya TikTok, akun Facebook, akun IG, itu sebenarnya nggak ada yang abadi gitu ya. Yang kita pernah bahas sebelumnya ya, ternyata kita udah banyak nih followers nih, udah banyak followersnya, ternyata akunnya di-ban gitu ya, karena ada pelanggaran kebijakan. Ternyata udah di-ban, udah hilang aja semua followers kita. Nah, kalau misalnya belum kita konversi ke nomor pribadi kita, WhatsApp kita, ya itu nanti kita akan kehilangan ya. Karena kita memang ketika udah di-ban kan harus mengulang kembali. Nah, kemudian juga tentunya lebih profesional ya. Lebih profesional ketika kita udah menyimpan kontak-kontak mereka itu ke WhatsApp kita, dan kita juga bisa mengkategorisasi ya, mudah kategorisasi nanti ke dalam WhatsApp dengan proses kita mengumpulkannya di list BC, list broadcast. Di list broadcast itu kita bisa mengumpulkan kontak itu berdasarkan kategori ya, misalnya ini dari grup
yang minatnya pada pertanian, yang ini pada grup yang minatnya tentang kecantikan, yang ini misalnya grup remaja misalnya ya, mahasiswa atau orang yang baru lulus gitu kan, atau grupnya ibu rumah tangga. Nah, itu semua bisa kita kategorisasi di dalam WhatsApp ya, di mana nanti WhatsApp itu di dalam WhatsApp kita kontak-kontaknya ini kita pisah-pisahkan ya, jadi tidak langsung global gitu loh ya. Nah, ini tahapan berikutnya nanti yang dilakukan oleh teman-teman ya. Nah, kemudian dengan udah konversi dari medsos ke WhatsApp ini, tentunya kita bisa melakukan komunikasi secara intens dengan mereka ya, dengan orang-orang yang udah kita simpan nomornya itu ke dalam WhatsApp. Dan tentu ini bisa kita manage ya, kita proses lebih lanjut nantinya untuk kepentingan kita. Jadi kalau misalnya kita udah memiliki data yang besar, sebenarnya nanti kita bisa menjual apa saja ya. Jadi tidak hanya satu misalnya fokus di dalam bisnis, tetapi di dalam satu bisnis nih, tetapi untuk produk-produk lain ini bisa kita tetap tawarkan ya. Apalagi ketika misalnya di grup itu kita udah kumpulkan banyak banyak eh, banyak kontak yang bergabung ya sesuai dengan daya tariknya masing-masing. Misalnya ada yang dari daya tariknya untuk bisnis ya, ada daya tariknya yang berkumpul itu untuk grup misalnya grup belajar pertanian dan lain-lain ya. Nah, ini segmentasi ini bisa kita lakukan manage ya, atau pengelolaan yang bisa kita gunakan untuk nanti akhirnya itu penjualan produk-produk kita ya. Oke. Nah, kemudian sekarang untuk yang 5 tahap tadi, Teh Gina, balik lagi ke itu, ke gambarnya. Oke. Ini baik teman-teman. Yang pertama tadi kita sudah membuat kolom, yang kemudian kita siapkan umpan. Menyiapkan umpan ini adalah menyiapkan leads ya. Nah, untuk penyiapan leads ini menjadi hal penting bagi kita. Saya ingin tanya ke teman-teman, apakah selama ini udah memiliki banyak umpan gitu ya untuk menjadi pancingan ya, untuk kita siapkan pancing kepada mereka sehingga tertarik untuk mengenal kita. Nah, kalau kita belum menyiapkan umpan atau belum memiliki umpan, ini memang agak sulit untuk berkenalan dengan eh, orang-orang yang memang sebelumnya tidak kenal sama sekali dengan kita. Ya, sehingga penyiapan umpan ini menjadi hal yang pokok ya. Setelah memang tadi kita buatkan kolamnya. Nah, eh, ketika nanti kita udah menyiapkan umpan, baru kita lakukan proses mancing ya. Mancing di komunitas-komunitas ya, kalau misalnya ini ya pilihannya, kalau kita tuh bisa mancingnya di sungai, mau mancing di laut kan gitu. Nah, yang pasti itu ikannya itu masih masih umum gitu loh, bukan milik kita. Tapi kalau nanti mereka udah eh, memakan umpan kita ya, kita masukkan ke kolam kita, itu udah menjadi apa istilahnya ikan kita ya, yang kita bisa melakukan pengaturan di situ. Bisa dipahami ya. Jadi di sini saya tekankan kepada teman-teman, disiapkan umpannya ya. Nah, untuk yang belum misalnya memiliki umpan, kebetulan udah saya siapkan umpan-umpan yang bagus nih, yang bisa nanti digunakan sama teman-teman ya, untuk mancing ya. Mancing baik itu ya di komunitas yang sesuai tentunya nanti untuk mancingnya ya. Saya susun lead magnet ya, yang memang memiliki nilai yang tinggi gitu ya. Kita bisa gunakan di segmentasi bisnis ya. Kita bisa gunakan di segmentasi misalnya komunitas-komunitas yang lain. Coba Teh Gina bisa dilihatkan yang kita udah susun. Oke, nah ini udah saya rapikan teman-teman di dalam eh, apa di drive saya ya. Kita bisa memberikan umpan misalnya untuk grup di affiliate marketing ya. Nah, kita bisa berkaitan nanti dengan affiliate marketing. Ini ada materi-materinya ya. Coba Tegina, misalnya kita di affiliate marketing, apa yang ada?
Nah, ini affiliate rahasia sukses affiliate marketing. Ini berupa ebook ya yang udah saya susun dari apa yang udah saya kumpulkan. Jadi saya susunkan di sini sebagai bagian dari kumpulan leads. Oke, coba kita buka yang lain. Nah, untuk teman-teman yang mainnya di emak-emak ya. Oke. Mungkin ada yang kumpulnya mainnya di emak-emak. Nah, saya siapkan leads magnet emak-emak super ya. Emak-emak super ini dia ngebahasnya. Nah, ini seputar copywriting ya, simple ala emak-emak gitu kan. Ini diperlukan nih. Terus misalnya apalagi teknik follow up 99% closing ala emak-emak, super emak gitu, cara jago jualan. Nah, ini seputar memang yang kita bidik adalah eh, gam, apa eh, segmentasi emak-emak gitu. Oke, kita buka lagi yang lain, Cak Gina. Kemudian saya juga siapkan di sini yang bagus itu database grup FB dan Telegram yang bisa kita nanti masuki ya atau kita tawarkan ya. Kemudian oke. Nah, yang seperti yang ini ya, teman-teman, ini database grup-grup yang ada. Ini jumlahnya sampai ada ribuan ya, Teh Gina. Ada ribuan grup. Jadi kita bisa bebas gitu loh, apa puas lah misalnya ngikutinnya. Yang mana yang akan kita ikutin. Ya ini ketika kita akses ini langsung klik langsung terhubung dengan grup Facebook tersebut. Bisa kita ikutin dan kita beraktivitas di dalamnya. Oke, dilanjutkan Tegena. Kita lihat lagi. Nah, kemudian materi-materi, misalnya materi TikTok marketing. Kemudian ini produk MRR ya teman-teman. Ini produk MRR yang berkualitas. Saya juga berikan di sini. Ini adalah produk yang namanya MRR itu adalah Master Resell Right, di mana kita membeli ya produk tersebut kita beli, kemudian kita bisa editing ya. Dan kita jual ulang. Nah, itu namanya MRR ya. Nah, di sini MRR ini tentang masalah orderin aja, kemudian FB Ads pemula, kemudian e-cover ya, dan nanti akan cenderung bertambah ya. Kemudian tutorial Canva. Ini apa perlunya Bu gitu kan? Perlu karena ini sebagai nanti umpan kita untuk memancing. Nah, ketika misalnya di komunitas Bapak Ibu teman-teman semua ya misalnya bergaul atau bergabungnya di dalam grup grup bisnis ya, maka orang memerlukan ini. Nah, kita bisa mengajak mereka keluar dari grup tersebut, misalnya masuk ke dalam grup kita ketika kita kasih pancingan-pancingan yang berkualitas yang belum mereka miliki. Salah satunya adalah produk MRR. Kita lanjut lagi, Tegina. Oke. Nah, kumpulan leads yang saya tawarkan nanti ke teman-teman ya, selain misalnya tadi di emak-emak, kemudian bisnis online ya seputar bisnis produktif, kemudian nanti ada tambahan dari buku-buku atau e-book-e-booknya Dewi Eka Prayoga ya yang membahas masalah seputar bisnis. Ini semua bisa kita uh, kita jadikan pancingan. Nah, yang saya berikan juga ini teman-teman, ketika kita kaitannya di PT BES dengan motonya membebaskan masyarakat dari hutang dan riba, saya juga berikan di dalam apa leads yang saya susun ini solusi bebas hutang ya. Coba diklik ya, akan kita klik dulu ya solusi bebas hutang. Nah, ini adalah e-book yang ada ya, yang ini merupakan e-book yang saya beli ya. Yang pertama e-book Story Lunas Hutang ya, karangan Pak Turyanto ya. Kemudian juga ada 7 jurus ampuh bebas hutang Bapak Sabtuari ya. Nah, ini ketika kita nih ya sebelum ngajak orang untuk ke bisnis kita,
ya. Ini bisa menjadi daya tarik ketika kita kasihkan e-book ini, ya. Kemudian dia mengklik, oh ini orangnya apa baik ya ngasih gitu, ngasih e-book. Nah, dia tertarik. Nah, syaratnya nanti kita buat ketika misalnya mereka mau e-book kita, ya kita kasihkan linknya adalah kalau mereka itu udah menyimpan nomor kontak kita, ya. Nah, kemudian ada juga yang leads magnet yang saya kumpulkan di sini. Balik lagi, kayak gini. Terus ke belakang, ke tadi yang kanan, yang di kanan, digeser ke kanan ada? Kok nggak masuk ya di? Oh ini, oke oke. Ya. Nah ini ada WhatsApp marketing. Ya, WhatsApp marketing ini sangat banyak diminati ya teman-teman untuk materi-materinya. Dan di sini saya berikan di dalam apa kumpulan leads ini banyak yang bisa di-download. Ya, ini materinya misalnya 10 juta per bulan dari WhatsApp, omset meroket dari WhatsApp, the power of WhatsApp gitu ya, cara kilat untuk mendapatkan apa konsumen gitu ya, kemudian 1 juta sehari, cara mudah closing ya, supermaster WhatsApp. Nah ini contoh-contoh yang kalau kita udah menyiapkan, ini bisa kita gunakan untuk pancingan kita ya. Nah sekarang mungkin teman-teman udah memiliki berapa leads gitu ya, berapa banyak kumpulan leads yang dibuat. Itu nanti kita kumpulkan, dirapikan, dan ini dirapikan akan lebih enak memang merapikan itu disimpannya di laptop ya teman-teman ya. Kalau di HP jadi agak pablatak, apalagi memang nanti ada sebagian kalau misalnya file-file besar yang bentuknya e-course yang mau kita berikan itu dia tuh nggak muat karena besar ya ukurannya ya. Dan juga nggak bisa dibuka karena bentuknya itu zip yang harus dibuka terlebih dahulu ya, diekstrak terlebih dahulu. Nah seperti itu. Jadi saran saya nanti kalau teman-teman udah mulai ya tahapan ini adalah mengumpulkan leads dulu sebagai umpan gitu ya. Kemudian udah kita siapkan grupnya. Nah yang ketiga tadi diingat bahwa ketiga adalah di materinya kayak gini. Bukan yang materi ya 5 langkah. Oke. Nah ini 5 langkah berarti baru setelah kita siapkan umpan, kita pancing, baru bisa dimasukkan ke dalam kolam. Ya, kita masukkan ke dalam kolam yang udah kita buat. Kita masukkan ke dalam grup kita. Ya, nah kelebihannya WhatsApp saat ini ya teman-teman, WhatsApp saat ini tuh udah hampir sama lah dengan tele. Ya, kalau dulu satu grup di WhatsApp itu hanya 256 orang maksimal. Tapi kalau sekarang udah bisa menampung di WhatsApp bisnis itu udah bisa menampung 1000-an lebih, 1024 kalau nggak salah jumlahnya. Sehingga nanti ikan yang berada di dalam kolam kita itu bisa banyak gitu loh, ya. Sehingga semakin berpeluang ada yang bisa menangkap ikan tersebut. Nah, diingat bahwa ketika udah kita masukkan ya ikan itu ke dalam kolam harus dikasih makan. Dikasih makannya dengan apa? Ya, ya dikasih makannya dengan konten. Nah ini juga penting bagi kita ya. Kita ini udah yang kedua ya materinya. Dikasih makan itu dengan konten-konten yang berkualitas. Kalau leads yang tadi awalnya yang kita berikan adalah konten yang kita berikan sebagai umpan. Nah kalau ini ya ketika udah masuk ke dalam kolam harus tetap diberikan konten ya sebagai bahan makanannya. Kalau nggak dikasih makan sama seperti ikan ya dia akan mati. Nah kalau di dalam grup itu nggak ada konten yang diberikan secara rutin oleh ownernya ya maka akan banyak orang-orang yang keluar lagi ya mungkin pernah teman-teman merasa nggak efektif, nggak merasa berguna gitu kan di dalam suatu grup ya kita akan keluar kan. Nah demikian juga di dalam grup yang nanti akan kita buat. Kalau kita tidak menyiapkan ya konten-konten yang berkualitas ya setelah memasukkan mereka ke dalam grup kita, maka mereka akan keluar gitu. Sama kalau misalnya ikan itu ya akan mati.
Itu apa istilahnya? Perbandingannya. Oke. Nah, yang kelima, ketika misalnya udah kita rutin kasih makan, nanti bisa kita pancing. Kita pancing dengan apa? Di antara konten-konten yang kita share itu adalah penawaran-penawaran bisnis kita. Nah, kalau misalnya di situ ada 1.000 orang, ya, nah berarti kan ada yang kemungkinan tertarik itu kalau dari hukum Pareto 10%-nya saja kan bisa ada 100 orang gitu. Ya. Jadi ini kolomnya dibuat kolom produktif. Saran saya mungkin teman-teman, kalau membuat kolam bagi pemula itu masih sulit ya, nanti kita membuat kolam untuk calon ya, untuk calon customer kita ya. Ini memang pakai grouping ya, mungkin nanti mengajak mentor atau leadernya gitu untuk bersama berada di situ atau sama-sama mitra itu bergabung ya, bergabung di dalamnya. Misalnya nanti kita bagi siapa yang mengasih umpan di hari Senin, hari Selasa itu ada jadwal piketnya gitu loh, piket ngasih umpan, sehingga bagi orang yang nanti belum belum apa terbiasa gitu secara konsisten ya, dan bisa belum full ya, belum full time gitu kan, karena juga mungkin masih terbatas konten-kontennya, dengan misalnya bergabung beberapa orang di situ mengelola satu kolam ya, nanti di kolam itu kan dijadikan admin semua tuh, misalnya ya adminnya nggak satu tetapi adminnya bisa 5 ya, bisa 6, tergantung berapa banyak yang mau bergabung di situ ya, yang udah menjadi mitra. Nah, tinggal nanti dibuat tadi penjadwalan, memberi makan dengan share konten-konten bermanfaat di situ tuh ada penugasan. Nah, kemudian nanti silahkan kita pancing atau jaring. Kita pancing atau jaring itu adalah nanti dengan mengarahkan konten itu pada salah satunya konten penjualan. Tapi itu nggak boleh tiap hari ya teman-teman dilakukan. Jadi nanti ada prosesnya. Misalnya kita gunakan itu tekniknya Kang Dewa itu ya sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian. Yang penting kita sharing-sharing. Misalnya udah sharing-sharing edukasi, artinya ada edukasi, kemudian di hari misalnya ketiga kita jualan, itu nggak masalah. Tapi jangan tiap hari ya menjual di situ, karena nanti orang akan bosan. Ya, mungkin itu yang saya bahas kali ini teman-teman. Saya juga tadi menawarkan untuk leads yang udah saya bangun, saya bisa tawarkan kepada teman-teman yang menjadi member di grup WhatsApp marketing ya. Ini Anda bisa memiliki semua kumpulan leads yang udah saya kumpulkan di sini ya. Ini dengan harga murah meriah ya. Dengan nominal 35.000, ini Anda udah bisa mendapatkan link ini ya. Jadi bagi yang berminat nanti bisa menghubungi atau japri ke saya untuk mendapatkan leads ini. Nah, di antara teman-teman yang tadi saya tekankan, apa pentingnya kita punya leads ya, dan leads itu harus banyak, tidak boleh sedikit ya, karena segmentasi ini bisa butuh banyak. Kalau cuma itu aja yang kita share nanti terbatas ya. Dan kita menginginkan memancing ikan yang beragam jenis ya, sehingga nanti kita membutuhkan leads yang banyak. Nah, kalau saran saya tadi, teman-teman bisa melakukan pengumpulan sendiri, ya, merekap bagi yang ada, yang udah punya, mungkin udah punya banyak, itu direkap seperti saya, dikumpulkan berdasarkan folder-foldernya, sehingga nanti pas kita mau menggunakan, kita tinggal ngambil aja. Nah, tapi bagi teman-teman yang pemula yang belum punya dan juga belum memiliki ya, dan belum bisa membuatnya atau mengumpulkannya juga membutuhkan waktu yang lama, karena memang juga membutuhkan waktu yang lama teman-teman ya. Ini juga saya kumpulkan itu dari jauh-jauh hari, dan ini baru kami rekap itu seminggu yang lalu ya. Nah, ini bisa menggunakan kumpulan leads magnet dari saya. Nah, ini saya jual untuk harga 35.000 untuk teman-teman, khusus teman-teman yang ada di sini ya. Biasanya kalau kita membeli kumpulan leads seperti ini bisa di harga 100 ribuan biasanya ya. Dan ini nanti akan bertambah ya, akan bertambah sesuai nanti dengan tambahan leads yang saya dapatkan atau saya kumpulkan. Jadi nanti folder-foldernya juga akan cenderung bertambah, jadi teman-teman juga tetap bisa memiliki tambahan itu gitu loh ya.
Jadi apa yang udah dibangun di sini, kemudian pertumbuhan konten, teman-teman juga ikut melakukan mendapatkan pertumbuhan konten. Ya, nah ini saya tawarkan ya ke teman-teman. Ya silakan bagi yang berminat nanti bisa japri saya. Nah, kemudian untuk 10 orang yang tercepat, nanti kalau misalnya berminat, saya bantu ya untuk share leads-nya ya. Silakan di-share leads-nya ya dengan link yang masing-masing punya ya. Nanti bisa dikasih ke saya, nanti saya bantu untuk lakukan blasting di aplikasi yang biasa saya gunakan ya. Sehingga ketika saya blasting nanti akan diarahkan ya kepada kontak teman-teman, bukan pada kontak saya ya. Jadi saya berikan untuk jasa blasting 1 hari ya untuk leads yang udah dipilih ya ke segmentasi yang tentunya ada di kontak saya ya. Kalau misalnya di HP saya nggak punya kontak, nggak punya apa niche atau kelompok itu juga saya nggak bisa ya. Oke, mungkin begitu ya teman-teman untuk materi kita kali ini. Nanti kita akan bahas diskusi setelah teman-teman mendengarkan apa video ini. Dan di pembahasan kita setelah konten adalah pembahasan tools ya, pembahasan tools. Nanti saya juga share di grup ya untuk tools yang digunakan. Kemudian teman-teman bisa memahaminya ya, karena udah ada tutorialnya, pengenalannya, reviewnya gitu ya. Sedikit nanti saya review. Mungkin besok jika saya ada kesempatan, tapi kalau enggak ya mungkin ke hari Kamis karena biasanya ada setelah beberapa hari teman-teman nanti untuk urusan praktek ya, kan kita harus praktek gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Saya akhiri ya, semoga paham ya. Walaupun mungkin belum paham ya nanti kita diskusi lagi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.